Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you getting on? I hope you are just fine. Welcome back to Learning Video English for 12th grade students. Pada kesempatan kali ini, Bu Dini akan menjelaskan tentang conditional sentence atau kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian digunakan untuk menyatakan suatu pengandaian keinginan atau bahkan kemungkinan yang terjadi terhadap sesuatu. There are 4 types of conditional sentences. Ada 4 jenis tipe kalimat pengandaian. The first one is type 0 atau type 0. Type 1, type 2, and type 3. And the other types of conditional sentences are if clause plus imperative and if clause plus suggestion. Type 0 digunakan untuk menyatakan fakta ilmiah atau general truth atau yang disebut kebenaran umum yang merupakan sebuah kebiasaan. If clause simple present diikuti simple present. Contoh, if it rains, the grass gets wet. Perhatikan kata yang dicetak merah. Itu di situ adalah jenis tenses simple present. Kemudian belakangnya yang dicetak biru itu juga merupakan simple present. Contoh kedua, if we burn paper, it becomes ash. If my grandma visits us, we usually go to park. Jadi simple present itu adalah kata kerja yang menggunakan verb one atau kata kerja pertama. Pada contoh pertama, kata kerjanya yaitu rains dan kata kerja kedua atau belakangnya yaitu gets. Contoh kedua, kata kerja pertama yaitu burn dan kata kerja kedua yaitu becomes. Contoh ketiga, kata kerja pertama yaitu visits dan yang kedua adalah go. Other types of conditional sentences. If clause plus suggestion. If clause diikuti oleh suggestion yaitu kalimat saran. If clause ini digunakan untuk memberikan suatu saran mengenai action yang harus dilakukan jika menginginkan suatu kejadian terjadi. Perhatikan pattern 1 atau rumus 1. If diikuti oleh simple present, diikuti subject, kemudian menggunakan kalimat saran should atau had better, atau ought to diikuti verb one atau kata kerja pertama. Atau kamu bisa juga menggunakan pattern 2 atau rumus yang kedua. If diikuti simple present, diikuti tanda koma, kemudian why down, diikuti subjek, kemudian verb one dan tanda tanya. Kalau pattern yang kedua ini semacam kalimat tanya, tapi itu adalah kalimat saran, bukan suatu pertanyaan. Jadi pada materi kali ini kita menekankan pada if clause diikuti suggestion atau if clause diikuti oleh kalimat saran. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh pattern 1. If you don't wanna get sick, you should take a break and get some rest. Jika kamu tidak ingin sakit, kamu sebaiknya istirahat. Perhatikan kata yang dicetak hijau. Kata tersebut adalah suggestion yang berarti saran ya. Kamu sebaiknya. Kamu bisa menggunakan should atau had better atau ought to. Kemudian diikuti verb one. Verb one untuk contoh yang pertama adalah take. Kemudian verb one di contoh yang kedua adalah finish. If you don't want your mom get mad at you, you had better finish the homework. Jika kamu tidak ingin ibumu marah padamu, kamu sebaiknya menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut. Contoh ketiga,
If we want to pass the final examination, we have to study harder. Nah, kalimat sarannya yaitu have to, kemudian verb one-nya adalah study. Untuk if clause-nya menggunakan simple present. Kata kerjanya untuk contoh yang pertama yaitu get, yang kedua want, dan yang ketiga pass. Nah, untuk contoh yang kedua atau pattern 2 yang menggunakan why don't dan merupakan jenis kalimat tanya. If you need to know how to make handicrafts, why don't you look for it in internet? If you need to know more about makeup tutorial, why don't you search it in YouTube? If you want to get up early in the morning, why don't you stop watching TV? If you want a free internet access, why you don't go to park? Nah, kata yang dicetak kata yang di garis bawah itu adalah kata kerja pertama setelah kalimat saran, yaitu why don't. Untuk if clause-nya menggunakan simple present, yaitu yang bagian depan if you need to know how to make handicrafts. Pokoknya ada kalimat sebelum koma itu harus menggunakan simple present, dan setelah koma pun kalimat suggestion-nya juga menggunakan kata kerja pertama. Okay, now let's take a look at the dialogue. Dialogue 1. Why do you look so blue, Jerry? I'm sick, Mona. I may get headache. Okay, if you want to get better soon, you should meet the doctor soon. Thanks, Mona. Okay, pada dialog pertama, kalimat sarannya yaitu you should meet the doctor soon. If you want to get better soon, jika kamu ingin segera baikan, you should meet the doctor soon. Kamu harus secepatnya bertemu dengan dokter. Dialogue 2. I really like gardening, but sometimes I don't know about what to plant. If you need to know more about gardening, why don't you search it in YouTube? That's a good idea. Thanks. Nah, pada dialog kedua, kalimat sarannya terletak pada dialognya Jessa. If you need to know more about gardening, why don't you search it in YouTube? Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang berkebun, mengapa kamu tidak mencarinya di YouTube? Okay, students, I think that's enough for our material today. If you have some questions about conditional sentences, you can comment below or you can contact my WhatsApp number. Thank you for watching. Thank you for joining my online class. See you on the next video and see you on the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.